Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Donghu Animation. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama admin Om 90-an yang masih gemar menonton anime. Pada video kali ini kita akan coba bahas tentang trailer terbaru dari Battle to the Heaven yang menampilkan episode ke-20 ya, yang akan dirilis di hari Minggu tanggal 27 November besok. Kebetulan habis membuat video ini di hari Sabtu, jadi ya ini spoiler art ya bagi teman-teman yang belum menonton episode 20. Ini bisa jadi spoiler, tapi ya kalau menontonnya setelah episode 20 ini hanya untuk penjelasan episode ke-20 yang mudah-mudahan tidak jauh berbeda ya. Oke, dengan judul kita lihat bahwa di episode ke-20 ada trailer yang memperlihatkan bahwa Xiaoyan tengah bertarung dengan Han Xian ya, dan merupakan pemimpin dari geng obat sebagai puncak dari pertarungan mereka karena berselisih tentang penjualan pil di Akademi Dalam. Oke, sebelum kita masuk pembahasan, mari kita absen dulu. Bagi teman-teman yang sudah mensupport channel ini, admin ucapkan terima kasih. Berkat support kalian, admin bisa semangat lagi untuk membuat konten seperti ini. Bagi yang baru mampir, silahkan support dengan menekan tombol subscribe dan matikan lonceng notifikasinya ya. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Battle to the Heaven telah diupdate sampai episode ke-19 ya, dan setelah diupdate tentu saja di akhir video ada trailer ya, dimana official merilis video trailer episode ke-20 seperti biasa. Ada banyak konten seru di preview tersebut, yang utama adalah tentang persaingan antara Xiaoyan dan Han Xian yang merupakan pimpinan dari geng obat di Akademi Dalam. Karena pil-pil yang dibuat oleh Xiaoyan mengganggu pasar pil obat yang ada di Akademi Dalam, yang juga secara langsung menghancurkan posisi monopoli geng obat dalam menjual pil di halaman dalam, maka Han Xian, pemimpin geng obat, juga akan membuat masalah dengan Xiaoyan pada saat ini. Karena keduanya sama-sama alkemis, Xiaoyan secara alami mengusulkan untuk melakukan kompetisi farmasi, karena sebelumnya Han Xian berkoalisi dengan Bai Cheng ya, yang merupakan geng putih untuk membuat masalah dengan geng batu atau Panman milik Xiaoyan. Jadi ya, Xiaoyan secara alami mengusulkan untuk melakukan kompetisi alkemis atau pembuatan pil, dan keduanya juga mengundang Penatua He yang merupakan tetua dari Akademi Dalam sebagai juri. Dan karena keduanya memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi, taruhan kompetisi secara alami sangat diperlukan. Han Xian memberikan syarat menang dan kalah dalam taruhan tersebut. Jadi Han Xian, jika dia menang, maka 3 pil yang dibuat oleh Xiaoyan, yaitu pil Huichi, pil tubuh kompleks, dan pil Bingqing yang dibuat oleh Xiaoyan yang dijual di pasar saat ini akan diserahkan kepada Han Xian dan akan dimonopoli oleh dia. Jadi itu adalah posisi di mana Han Xian jika menang dalam pertarungan ini. Lalu kemudian jika Xiaoyan yang menang, maka Han Xian akan memberikan Xiaoyan 5 tempat perdagangan di halaman dalam ya, yang tentunya tidak akan diganggu oleh geng obat lagi ataupun intervensi dari geng lainnya ya. Lalu setelah mengundang Penatua He, dia juga meminjam resep dari halaman dalam agar kompetisi menjadi adil. Jadi resep obatnya harus sama. Namun resep yang dibawa oleh Penatua He tidak sederhana. Resep ini adalah pil kelas 5 yang disebut pil Longli. Han Xian sekarang hanya seorang apoteker kelas 4 ya, meskipun ia memiliki kesempatan untuk memperbaiki pil tingkat 5 dan kemungkinan tingkat keberhasilannya tidak terlalu tinggi, tapi Xiaoyan tidaklah seperti itu. Xiaoyan sebenarnya telah dipromosikan dari alkemis peringkat keempat menjadi alkemis peringkat kelima ketika dia memurnikan dan menjual ramuan dalam jumlah besar akhir-akhir ini, sehingga ramuan peringkat kelima tentunya dapat disempurnakan oleh Xiaoyan. Han Xian tidak tahu bahwa Xiaoyan sudah menjadi alkemis kelas 5, dan dia bahkan tidak tahu level Xiaoyan sebagai alkemis saat ini. Jadi tentu saja dia sangat membenci Xiaoyan. Dan dalam kompetisi ini, Han Xian hanya memurnikan produk setengah jadi, sementara Xiaoyan berhasil memurnikan ramuan kelas 5, dan akhirnya tentu saja mengalahkan Han Xian. Tetapi beberapa hal lain terjadi dalam proses tersebut. Ketika Xiaoyan sedang memurnikan ramuan, karena kualitas tungku pemurnian yang dia pakai sangat buruk, tungku pemurnian Xiaoyan meledak lagi pada akhirnya. Tetapi untungnya ramuan itu disempurnakan pada akhirnya. Tungku pemurnian yang dimiliki oleh Xiaoyan sudah menjadi operasi rutin Xiaoyan. Selama dia menghadapi persaingan apapun, tungkunya akan hancur, dan itu sama seperti di episode season keempat kemarin ya, di kompetisi alkemis di kerajaan Jiamat. Untungnya Xiaoyan berhasil menyempurnakannya, sehingga kompetisi ini juga berakhir dengan kemenangan dari Xiaoyan dan Pan Man.
Dan pada saat yang sama, Xiaoyan juga berhasil mematahkan monopoli obat dari geng obat. Setelah kompetisi ini, Xiaoyan dapat dikatakan telah resmi menjadi alchemist peringkat 5. Meskipun dia memiliki kekuatan sebagai alchemist peringkat 5 sebelumnya, dia tidak memurnikan ramuan peringkat kelima. Sekarang Xiaoyan sudah mampu untuk memurnikan tingkat kelima dan ini dapat dikonfirmasi. Setelah kompetisi ini, Pan Men juga akan menjadi semakin kuat dan Xiaoyan juga akan mencoba yang terbaik untuk menembus kekuatan di ranah Dowling dan akhirnya menantang peringkat teratas dari peringkat kuat Akademi Dalam. Di preview selanjutnya kita perlihatkan bahwa Xiaoyan akan melatih teknik 3000 gerakan guntur atau 3000 lightning movement yang didapatkan di pelelengan Black Corner kemarin ya, dan berhasil menyelesaikan kultivasi di bawah bimbingan Yellow. 3000 Lightning Movement atau 3000 gerakan kilat juga bisa dikatakan sebagai salah satu kartu tough Xiaoyan ya. Meskipun keterampilan pertarungan fisik ini hanya pada level rendah, itu juga menjadi salah satu aksi terkenal Xiaoyan di Akademi Dalam ini. Dan tentang 3000 Lightning Movement juga akan mengarah ke plot Pavilion Fenglei nantinya ya di Zhongzhou, yang juga terkait dengan bab Zhongzhou nanti di Nianfan kedua ya, dan kemungkinan ya setelah Xiaoyan berhasil mengalahkan Yunsan di sekte Yunlan. Dan yang lebih admin menarik ialah karena ketika Xiaoyan melatih gerakan 3000 guntur ini, maka di trailer terbaru yang admin dapatkan di hari Sabtu ini juga memperlihatkan Lin Xiuya dan beberapa temannya termasuk di dalamnya ada Han Sui yang sedang memburu binatang iblis. Diceritakan di novelnya kita tahu bahwa perburuan binatang iblis ini mereka sedang mencari air susu yang ada di pegunungan yang merupakan milik dari kera putih salju. Dan tentu saja kemunculan dari kera putih salju yang diburu oleh Lin Xiuya dan kawan-kawan ini akan memancing Xiaoyan untuk datang, dan sebagai plot klimaksnya sudah dipubliskan di beberapa episode kemarin bahwa Medusa akan segera muncul. Oke teman-teman, itulah beberapa informasi yang bisa disebut sebagai spoiler jika memang kalian menonton ini di hari Sabtu, dan mungkin ini hanya sedikit pembahasan yang kemungkinan sama jika episode 10 sudah keluar. Oke, bagaimana pendapat kalian tentang trailer yang dirilis di hari Sabtu ini? Jika ada tambahan silahkan tulis di kolom komentar ya, dan masih ada hal lain yang kita dapat diskusikan di episode-episode selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.